Halo Prosquad, kali ini kita akan belajar tentang display property ya pada CSS. Nah, display property ini apa? Display property digunakan untuk menentukan bagaimana elemen ini bakal ditampilin. Jadi ada beberapa jenis display property, ada block, ada inline block, ada flex, ada grid. Jadi lumayan banyak ya. Di luar ini juga masih banyak. Cuma yang bakal kita pelajari cuma dua, antara block dan inline aja. Jadi setiap elemen tuh sebenarnya udah punya display propertinya masing-masing. Kalau kagak block ya inline gitu. Paling umumnya ya. Nah, untuk yang block sendiri ini dia itu ciri-cirinya elemen block itu selalu dimulai pada baris baru. Mirip seperti apa? Mirip seperti paragraf ya P ya. Jadi ketika kita membuat dua tag P, maka kedua tag P tersebut nggak bakal berjejeran kiri kanan, tapi bakal atas bawah ya. Seperti ini. Nah, kemudian elemen block juga akan menempati seluruh lebar atau width yang tersedia di elemen ini, dan elemen ini juga dapat diatur width dan height. Jadi misal teman-teman yang udah punya P, tapi dipaksa tuh lebar kamu cuma setengah layar ya. Walaupun masih ada space di kanan ini ya, si P yang di bawah ini tetap kagak mau naik. Dia tetap maksain, space saya itu satu layar loh. Kagak boleh ada yang ngisi kiri kanan saya. Kalau ada elemen lain silahkan isi di bawah saya. Kurang lebih seperti itu ciri-cirinya display block. Nah, untuk elemen atau tag yang bawaannya block itu ada tag P, lalu ada tag div, form, H1 sampai H6 itu juga block ya. Dan header, footer, dan section juga adalah block. Kalau misal kagak paham ini tag dipakai buat apa sih, nggak usah dipikirin dulu, cukup pahami aja tag P H1 sampai H6 itu dia block. Mau gimana pun, kalau ada tag lain setelahnya, dia pasti muncul di bawahnya. Nah gitu, kalau mau kita coba praktekin, bisa membuka folder belajarnya. Jadi saya ada di dokumen, di belajar, buat folder baru CSS display property, dan buka folder ini di dalam VS Code. Nah, di sini kemudian kita buat file baru, nama filenya index.html, dan buat struktur HTML-nya HTML head dan body. Kemudian kita coba buat tulisan tanpa pakai tag gitu ya. Misal contoh kalimat titik. Jadi ada dua contoh kalimat. Kalau kita save dan kita coba buka kode ini di browser kita, maka hasilnya dia itu akan muncul kiri kanan ya, walaupun kita tulis di sini ke bawah. Nah, tapi kalau kita pakai tag P seperti ini, jadi si kalimat dimasukin ke dalam P, save, maka hasilnya dia akan mengambil satu baris. Nah, ini yang dinamakan dengan display block. Kalau misal kurang yakin, bisa klik kanan terus di inspect elemen, dan kalau teman-teman lihat, nah si P ini dia ngambil benar-benar satu baris. Nah, oke. Misal kita paksa kamu jangan ngambil satu baris ya. Kita coba buat stylingnya. Style misal P, kemudian kita buat background colornya dulu, misal purple, refresh, jadi dia warna ungu ya. Misal si warna ungu ini kita buat width-nya menjadi anggap aja 30% dari layar. Refresh. Nah, lihat, walaupun sudah saya batasi, lebar kamu cuma segini ya, cuma 30% dari layar ya. Si contoh kalimat yang di bawah ini tetap gak mau naik ke atas. Soalnya si P, kata dia displaynya block, udah semacam nyewa tempat gitu. Udah nyewa tempat, kiri kanan saya yang punya, walaupun kagak keisi. Nah, itu display block. Nah, selanjutnya selain display block, ada yang dinamakan dengan display inline. Jadi kalau misal teman-teman mau paksa, bisa ini nggak bisa kasih kiri kananmu tempat nggak?
Nah, bisa dengan maksa si P menggunakan display. Kalau awalnya tadi dia block defaultnya, kita paksa menjadi inline. Refresh. Nah, lihat si P-nya udah nurut walaupun ada apa sih namanya? Ada tag lain atau ada elemen lain di bawahnya P, dia akan ke kanannya gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan display inline. Display inline ini berbeda dengan elemen block. Elemen inline tidak dimulai pada baris baru. Lebar elemen inline mengikuti isi konten di dalamnya, karena elemen inline tidak bisa diatur panjang dan lebarnya. Walaupun teman-teman lihat di sini saya paksa, width kamu 30% layar, dia nggak ngikutin ya. Jadi lebarnya itu selalu sesuai dengan isi konten. Kemudian uh, untuk contoh elemen inline yang bawaannya itu dia inline adalah span, IMG. Jadi IMG ternyata inline ya. Gambar itu inline dan elemen anchor buat ini membuat link gitu. Nah, kurang lebih itu untuk penjelasan terkait dengan display property ya. Jadi untuk materi CSS-nya udah habis sampai sini. Sekian dari saya, makasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikut.